Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Dwi Kurniawati, Unit Kerja TK Pertiwi Karangmangu, Kabupaten Banyumas. Salam guru penggerak. Selamat pagi semuanya, dimanapun berada. Pandangan saya tentang murid sebelum mempelajari tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu murid adalah seorang anak yang belajar di sekolah, yang mana harus mematuhi berbagai aturan, mengikuti serta menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan harus selesai pada waktu yang ditentukan. Dan jika ada kesulitan, murid harus menyelesaikannya sesuai dengan cara yang diberikan oleh guru. Selain itu, seorang murid juga merasa kalau belajar itu harus di sekolah bersama guru. Sering kita temui anak-anak lebih nyaman dan patuh pada guru. Terkadang orang tua menghubungi guru agar menyampaikan sesuatu kepada anak supaya anak itu nurut kalau di rumah. Nah, itulah. Karena kenyamanan, kepercayaan anak begitu besar kepada guru. Itulah pendapat saya tentang murid sebelum mempelajari refleksi filosofi Ki Hajar Dewantoro. Apa yang berubah setelah saya mempelajari pemikiran refleksi filosofi Ki Hajar Dewantoro? Saya memahami bahwa anak itu mempunyai kodrat dengan masing-masing keunikannya. Bagaikan sebuah benih yang ditanam, walaupun benih itu tidak bagus, namun dengan kita mengolahnya dengan baik, merawatnya, dengan memperhatikannya, akan tumbuhlah dengan baik juga. Seorang anak lahir bagaikan kertas kosong yang ada tulisannya, walaupun masih terlihat samar-samar. Dengan keunikannya, dunia bermain yang begitu bebas, maka di sini tugas dan tanggung jawab saya untuk membimbing, memotivasi dengan penuh rasa kasih sayang, tulus ikhlas, baik seperti pembiasaan budi pekerti, contohnya cara salam yang baik, cara meminta tolong, cara memberi maaf, dan cara berterima kasih. Dengan pola asah asih asuh, saya akan menciptakan suasana seperti suasana yang ada di dalam keluarga anak-anak murid didik saya, yang mana saya harus memberikan kebebasan, kemerdekaan dengan menghargai, menghormati sesuai dengan kodrat anak didik saya, dengan tidak membeda-bedakan apa saja keunikannya. Itu harus saya hormati dan saya hargai. Saya juga harus terbuka dalam menerima atau menyampaikan berbagai informasi. Saya harus konvergen di sini, yang nantinya akan saya sesuaikan dengan lingkungan sekitar. Saya konsentriskan agar tetap berjalan dengan baik, dengan tetap mempertahankan budaya lokal dan budaya nasional, sehingga dapat berkelanjutan, continue, yang diawali dengan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Selanjutnya, apa yang segera bisa saya lakukan agar lebih baik, agar kelas saya kelas yang mencerminkan pemikiran refleksi filosofi
Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Yang pertama, di sini saya bertanggung jawab dan akan saya lakukan dengan tulus ikhlas sebagaimana guru yang tugasnya mendidik, membimbing, mengarahkan, dan memotivasi. Tentunya yang pertama, saya tetap membiasakan budi pekerti yang luhur, sikap salam, sikap cara tolong menolong, sikap untuk berminta maaf, dan sikap cara berterima kasih. Lalu dengan kasih sayang tulus ikhlas memberikan berbagai hal-hal yang baik seperti semboyan Ki Hajar Dewantoro, ing ngarsa sung tulodo, di depan kita sebagai panutan, ing madya mangun karso, di tengah kita selalu memberi bimbingan dan semangat kepada anak didik. Tutwuri handayani, selalu memotivasi, memberi dorongan, membuat rasa percaya dirinya tumbuh dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu yang ketiga, menggunakan berbagai metode atau model pembelajaran. Gunanya untuk apa? Metode dan model pembelajaran ini untuk mengantisipasi agar peserta didik jika ada kesulitan, sehingga dia tidak merasa terbebani, tidak merasa terpaksa, karena ada hal-hal yang lebih mudah dalam menyelesaikan tugasnya. Tentunya disesuaikan dengan usia perkembangannya. Dan yang keempat, dengan asah asih asuh, selalu menghargai, menghormati anak sesuai kodratnya sejak lahir. Dengan dunia bermain dan bermainnya juga keunikannya. Yang kelima, mengenalkan juga kepada anak bahwa belajar tidak hanya di sekolah, namun belajar itu di mana saja, terutama yang lebih dekat di rumah. Kita bisa mengenal isi rumah, kita bisa mengenal bagian-bagian rumah dan gunanya. Contohnya sekarang saya di halaman rumah. Isi halaman rumah apa saja? Yang terdekat saya adalah tanaman. Bagian-bagian tanaman, bentuk daunnya, gunanya tanaman untuk apa? Itulah. Saya akan mengenalkan bahwa belajar itu tidak hanya ada di sekolah, di mana ada sumber dan bahan belajar, disitulah anak-anak bisa belajar. Selanjutnya, setelah saya mengenalkan lingkungan belajar, saya akan juga selalu terbuka informasi-informasi yang baru yang nanti akan saya konvergenkan dan nanti selanjutnya akan saya konsentriskan, akan saya padukan dengan pembelajaran yang ada, dengan lingkungan sekitar, dengan nilai budaya lokal yang ada dan budaya nasional yang ada di Indonesia. Selanjutnya dengan tujuan agar dapat berkelanjutan nantinya sesuai dengan perkembangan zaman. Karena semakin majunya zaman, semakin maju pula dunia teknologi yang ada di zaman ini. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menjalin hubungan kerjasama. Mulai yang utama adalah dengan keluarga peserta didik, ya, itu harus kita jalin erat dengan parenting, memberikan pengetahuan, pengalaman, belajar yang baik, yang tidak memaksakan kehendak anak secara bebas,
dengan memberikan panutan keteladanan setiap hari, hal-hal yang mudah dilakukan di rumah itu adalah pembelajaran. Lalu dengan rekan-rekan guru, rekan kepala sekolah juga, di mana kita merencanakan pembelajaran yang berorientasi kepada anak, yang dimana sumber dan bahan belajarnya diambil dari lingkungan sekitar, sehingga nanti anak merasakan nyaman, tentram, dapat mengasah kreativitasnya, kemandiriannya, bernalar kritis. Hal tersebut harus kita rencanakan dengan baik. Lalu dengan masyarakat. Dengan masyarakat lebih penting dukungan dan kepeduliannya kepada dunia pendidikan. Karena dengan penanaman budi pekerti yang kita berikan di sekolah, di rumah juga, tanpa dukungan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat harus bersatu. Jangan menyerah untuk melaksanakan pendidikan, sehingga anak-anak merasakan kebahagiaan, merasakan keselamatan dalam menempuh pendidikan yang berjenjang, dan nantinya akan berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, dan tentunya bagi masyarakat juga. Oleh karena itu, saya mempunyai tujuan dan bertekad akan mewujudkan merdeka belajar dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, bernalar kritis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada masukan, saya selalu terbuka, karena orang tidak luput dan tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.